Hasil seleksi tes CPNS Formasi 2024 akan segera diumumkan pemerintah daerah dalam waktu dekat. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul melepas keberangkatan 24 calon jamaah haji tahun 2025. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesia Barmase dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Hasil seleksi tes CPNS Formasi 2024 akan segera diumumkan pemerintah daerah melalui BKD dan PSDM Kabupaten Bovendigul. Bupati Hengki Yaluo menegaskan, penentuan hasil kelulusan CPNS bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan keputusan Kemenpan RB Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia akan segera mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang CPNS 2024. Selain CPNS, hasil seleksi tenaga honorer K2 dan K3 akan ikut diumumkan dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo saat ditemui di ruang kerjanya. Bupati Hengki menegaskan dalam penentuan lulus tidaknya peserta tes bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati. Sebaliknya penentuan kelulusan CPNS K2 maupun K3 merupakan keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pemerintah daerah hanya menerima hasil kelulusan yang dikirimkan Kemenpan RB. Pengumuman hasil seleksi SKB dalam 1 atau 2 hari ke depan akan dibagikan pada akun masing-masing peserta tes CPNS Formasi 2024. Dan dalam penentuan lolos tidak ada keterlibatan pemerintah daerah. Dalam hal ini Bupati sama sekali tidak ada. Semua ditentukan oleh Menpan RB di Jakarta. Kami dikirim cuma hasil. Sehingga saudara-saudara kita, adik-adik kita yang telah ikut proses dari awal sampai pada hari ini dan beberapa waktu ke depan akan diumumkan. Dan saudara sendiri menentukan diri saudara lolos dalam seleksi ini. Tidak ada keterlibatan Bupati dalam menentukan satu orang pun dalam penentuan kelolosan. Dan ini semua sistem. Sehingga silakan saudara-saudara yang telah ikut proses 1 hari ke depan coba cek di online nomor tes melalui online masing-masing. Karena semua akan masuk lewat jalur itu. Kami pemerintah hanya mendapatkan hasil melalui Menpan RB langsung kepada BKD. BKD tembusan ke kami pemerintah daerah Manila Bupati. Sehingga saya berharap kepada Bapak Ibu adik-adik kita yang pencari kerja di Kabupaten Bovendigul, jangan anarkis merusak fasilitas pemerintah. Karena tidak ada unsur keterlibatan pemerintah daerah dalam menentukan lulus dalam pertarungan tes CPNS di Kabupaten Bovendigul. Di sisi lain, penentuan kelulusan CPNS sebenarnya kembali pada diri sendiri saat mengikuti rangkaian seleksi tersebut. Bukan sebaliknya tidak lulus dan kembali mengancam berbagai pihak, bahkan merusak sejumlah fasilitas pemerintah. Bupati Hengki memastikan jika pengumuman CPNS ini kembali mendapat protes dan ricuh, ke depan penerimaan CPNS akan ditiadakan. Dalam hal ini dikembalikan ke pusat, biarkan BKN yang melakukan seleksi CPNS untuk Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Selain itu, Bapak Mama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul melepas keberangkatan 24 calon jamaah haji tahun 2025. Sebelumnya ada 28 calon jamaah haji yang terdaftar, namun 4 diantaranya tidak melalui pembinaan karena pindah tugas dan pulang kampung. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul melaksanakan pelepasan keberangkatan jemaah haji untuk pertama kalinya dengan jumlah 24 calon jemaah haji. Jumlah ini berkurang 4 orang dari total jumlah sebelumnya sebanyak 28 orang. Seluruh calon jemaah haji dipastikan telah melaksanakan manasik haji, pembinaan, dan pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Diketahui pemerintah akan mendampingi calon jemaah haji berangkat menuju embarkasi Makassar karena jemaah asal Papua masih ada di sana.
Namun khusus untuk jemaah haji Bovendigul, setelah pelepasan mereka masih melakukan kunjungan keluarga untuk gelar acara syukuran dan mohon doa restu keluarga sebelum keberangkatan. Meski demikian, Kepala Kantor Agama menegaskan tanggal 22 Mei mendatang, semua calon jemaah haji yang tergabung dalam Kloter 31 harus sudah berada di embarkasi Makassar untuk persiapan keberangkatan pada tanggal 23 Mei menuju Jeddah, Arab Saudi. Berangkat bersama-sama menuju embarkasi Makassar, karena untuk Papua itu kita masih ada di embarkasi Makassar. Namun jemaah haji ini juga, jemaah haji kita ini kan setelah kita lepas, biasanya mereka ada punya ritual-ritual keluarga khusus, mohon doa, baik di sini dulu, kemudian ke Makassar, karena sebagian besar calon jemaah haji Kabupaten Bovendigul itu adalah orang Sulawesi, sehingga biasanya mereka lebih memilih untuk berangkat duluan, adakan syukuran-syukuran keberangkatan, mohon doa untuk keluarga. Setelah itu tanggal 22 Mei itu jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, waktu Makassar, semua calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 31, kebetulan Bovendigul masuk dalam kloter terakhir. Untuk Papua 27, 29, dan 31 itu sudah harus masuk embarkasi Makassar itu di jam 2 siang waktu Makassar. Tim Liputan Digul TV, Nobel melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Penentuan jamaah haji secara nasional seluruh Indonesia berada di angka 221.000. Sementara untuk tahun ini 204.000 sudah masuk dalam daftar jamaah haji reguler dan sisanya disebut jamaah haji plus. Kloter jemaah haji untuk Indonesia terbagi 24 provinsi, di mana setiap provinsi diambil per 1.000 jemaah haji dari jumlah umat muslim yang ada di satu provinsi tersebut. Untuk Papua yang membawai 28 kabupaten dan satu kota, ada 1.067 jemaah haji. Masing-masing daerah pembagian kuotanya tidak sama, karena berdasarkan data Sistem Informasi Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT.
di mana sistem ini berbasis online yang digunakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola data dan informasi terkait ibadah haji di Indonesia. Sementara untuk proses pendaftaran haji dilakukan melalui bank dan dikenakan biaya sebesar 25 juta rupiah untuk ongkos naik haji. Setelah itu, jemaah haji melaporkan ke kantor agama agar didaftarkan pada sistem Sikohat dan akan langsung keluar nomor porsinya. Untuk pelunasannya wajib dilakukan setelah nama dan nomor porsinya masuk dalam tahun keberangkatan. Dicontohkan, calon jemaah haji di Kabupaten Bovendigul yang berangkat di musim haji tahun ini, mereka sudah mendaftar sejak tahun 2013 lalu. Sementara untuk daftar tunggu Kabupaten Bovendigul sendiri berkisar antara 13 sampai 20 tahun karena perhitungan dari 1.000 jumlah muslim di suatu daerah. Memang setiap tahun itu tidak akan lari dari angka 221.000. Itu biasanya dengan rincian 200 untuk tahun ini contohnya itu sekitar 204.000 itu yang masuk dalam haji reguler. Sementara sisanya itu dia akan masuk dalam haji khusus atau biasa kita kenal haji plus itu. Dan dari sisi biaya beda. Yang haji plus itu bisa sampai ratusan juta. Kemudian kita kan terbagi dari 24 provinsi yang ada di Indonesia. Itu diambil satu jemaah per 1.000 jumlah umat muslim yang ada pada provinsi tersebut. Jadi untuk provinsi Papua, contoh aja tahun ini, untuk Papua itu yang membawai 28 kabupaten satu kota, itu ada 1.067 jamaah. Dan masing-masing daerah itu pembagian kotanya tidak sama, karena langsung berdasarkan sistem pada data Siskohat Haji. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Setelah melepas jabatannya sebagai Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Zi Agustinus Reza Salapa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Satuan Kodim 1711 yang telah mendukungnya selama bertugas di Bovendigul. Kepada Dandim yang baru diharapkan bisa menjadi saluran berkat bagi satuan dan seluruh masyarakat Bovendigul. Setelah melempas jabatannya sebagai Dandim 1711 Bovendigul, Letkol CZI Agustinus Reza Salampa dalam kesan pesannya menyampaikan rasa terima kasih kepada Satuan Kodim yang telah mendukung dan bekerja sama melaksanakan berbagai program kerja satuan. Letkol Agustinus juga berpesan kepada Dandim yang baru agar bisa menjadi berkat bagi satuan serta seluruh lapisan masyarakat Bovendigul dan diterima dengan baik dalam setiap program kerja ke depan. Kepada beliau ya menjadi berkatlah buat seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, berkat buat satuan dan menjadi berkat buat anggota. Semoga semuanya bisa diberkati oleh Tuhan dan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bisa diterima oleh segenap masyarakat Kabupaten Bovendigul. Karena seperti pepatah atau slogan dari Kabupaten Bovendigul, nu bagen artinya saya ada karena kamu ada karena saya ada. Terima kasih. Diakui Letkol Agus, selama berdinas di Bovendigul dirinya mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, pihak kepolisian, lembaga masyarakat adat, perusahaan, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang selalu mendukung kerja-kerja TNI. Diharapkan ke depan bentuk dukungan kepada dirinya dapat diteruskan kepada Dandim 1711 Bovendigul yang baru, karena pada dasarnya setiap komandan dalam satuan pasti ingin berbuat dan memberikan yang terbaik untuk satuannya maupun masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Tim akademik Universitas Musamus Merauke melaksanakan ziarah rohani sekaligus sosialisasi jurusan kepada siswa-siswi SMA SMK di Kabupaten Bovendigul. Sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada para siswa agar tidak bingung dalam memilih jurusan di Universitas Musamus Merauke. Tim akademik dari Universitas Musamus Merauke melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Bovendigul dalam rangka ziarah rohani dan sosialisasi jurusan kepada siswa-siswi SMA, SMK, terutama kelas 12. Dosen pembimbing Leonora Puspa mengatakan, pihaknya menawarkan berbagai jurusan yang tersedia di Universitas Musamus Merauke. Di antaranya adalah jurusan ekonomi, hukum, fisip, pertanian, FKIP, manajemen, dan lain sebagainya. Diakui Leonora, ada 6 fakultas dan berbagai jurusan, sehingga sosialisasi dimaksudkan agar para siswa tidak bingung dalam memilih jurusan yang akan didaftar nanti. Sebelumnya kami sudah menyurat ke sekolah-sekolah dan kami diizinkan untuk sosialisasi jurusan bagi siswa-siswa yang nanti akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Di sini kami membawa beberapa perwakilan dari jurusan-jurusan. Jadi ada dari Fakultas Ekonomi, Hukum, Fisip, Pertanian, dan juga dari FKIP. Ya, di situ ada beberapa, itu untuk fakultasnya ada 6, untuk jurusannya untuk saat ini kami di sini ada beberapa jurusan, yaitu dari Bahasa Indonesia, Pendidikan Ekonomi, terus kalau dari fakultas yang lain-lain ada Manajemen, ada Agrotek, ada Hukum, ada Fisip, ada ya kurang lebih 6 fakultas dan beberapa jurusan di Universitas Musamus. Jadi kami di sini dalam rangka kegiatan gereja, tetapi sekalian kami mau mensosialisasikan jurusan-jurusan. Seperti dalam program kami dan untuk surat menyurat sudah kami kasih ke beberapa sekolah, di antaranya SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, SMA Katolik Santa Maria, sama Santo Yosef. Kurang lebih ada beberapa sekolah-sekolah. Harapan kami adalah semakin banyak generasi muda yang tertarik atau ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, maka semakin besar peluang dan semakin besar kesempatan yang baik, di mana ini adalah salah satu pintu gerbang ketika kita mengikuti atau kita memilih, adik-adik memilih untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi pada kampus-kampus ternama. Begitu. Diakui Leonora, kedatangan tim akademik ini sudah melewati tanggal pengumuman kelulusan siswa. Namun sebelumnya pihak Universitas Musamus Merauke telah memberikan surat masuk ke 4 sekolah di Bovendigul, yaitu SMA dan SMK Negeri 1 Tanah Merah, SMA Santo Yosef, dan SMAK Santa Maria. Diharapkan melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman sekaligus motivasi bagi para siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Kasya Permasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.